Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasya Taramji dan juga ada Acang juga Evan. dan balik lagi ke CHTT. Oke, jadi ini udah ada bahan yang sangat menarik ya. Tuh. Jadi salah satu followers gue itu ada yang nge-DM minta tolong buat bahas apa, Cong? Rumah Pocong Sumi. Jadi kita udah baca soal rumah hantu ini ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin sama Cong sama Evan yang udah baca. Terus lu ngapain? Gue ngasih pendapat nanti setelah gue tahu gitu. Oke ini gue jadi tuh sebenarnya tuh rumah itu tuh serem karena dari pemilik yang sebelumnya, sebelum pemilik terakhir, sebelumnya lagi gitu loh. Jadi kenapa namanya rumah Sumi? Sedangkan yang punya yang terakhir yang Sumi. Yang terakhir enggak jadi ini kayak rumah ini nih. Hmm. Ibarat nih rumah Fasya gitu. Nah, yang ya namanya tuh rumah Sumi karena penghuni terakhirnya Sumi atau penghuni sebelumnya yang Penghuni Sumi. terakhirnya Sumi. Oh, berarti ibarat even rumah ini udah angker dari sebelumnya tetap namanya rumah angker Fasya. Rumah Angker Fasya, nah Oh, karena oke. kan lebih terkenalnya lu nih. Gua yang tinggal di sini. Iya. Oh, Tapi oke. emang rumah Sumi itu tuh emang rumah lama, rumah zaman Belanda, dan sebelumnya penghuni di zaman Belanda itu kan rumahnya katanya sih dibangun sekitar 1810 ya. Gila. Itu Zamanan Marsya ya? 800-an zamannya Marsya, Zamanan 1800. Marsya, iya. Terus? Nah, terus di rumah itu tuh emang sebelumnya Belanda yang tinggal di sana Ya, gitu. gitu. Dan ada suaminya yang jadi kan mereka suami istri kan tinggal, dan istrinya tuh dibunuh sama suaminya pas lagi tidur. Zaman Belanda itu. Zaman Belanda Iya. itu, sedangkan di situ istrinya tuh lagi hamil, Lagi hamil. dibunuh, dan ya mungkin itu pasti sempat jadi rumah angker. Dan ternyata di rumah itu ada satu ruangan yang nggak bisa dibuka dan nggak boleh dibuka, bukan nggak bisa, emang dikunci, nggak boleh ada yang buka gitu. Mungkin ingin menjaga si ruangan rahasia tersebut. Ini itu ruangan pembunuhan juga Jadi kan kan nggak ada- tahu. Kan kita nggak ada yang tahu Iya. tuh. Disegel Oh, berarti gitu. nggak ada penjelasan kayak entah itu dari zaman Belanda emang udah ditutup atau dari sebelumnya udah ditutup. Nggak, itu atau dari ditutup, tahun berapa ditutup gitu. karena ada pembunuhan itu, Alung. Nggak mungkin lu tuh rumah baru dibangun langsung ditutup. Iya, berarti dari yang zaman Belanda dong. Di zaman Belanda udah ditutup, dan akhirnya ditempatinlah sama keluarganya si Sumi nih. Sumi apa Sumi ini? Sumini. Sum ini. Tapi ada kejelasan nggak sebelum keluarga Sumini itu keluarga siapa? Keluarga Belanda. Keluarga Oh, pengusaha. benar-benar berarti Sumini Oh, itu pengusaha kedua. berlian, iya. Kalau Sumini ini kan dia pengusaha batik kan. Batik, Oh, iya, batik. bikin batik. Kalau sebelumnya pengusaha berlian. Nah, berarti dari pengusaha berlian juga itu udah ditutup. Kayaknya belum bener. Bener, di artikel tuh gitu. Habis dibunuh, habis dibunuh. Nah, di situ ada ruangan langsung yang ditutup. Berarti udah dikonfirmasi kalau dari yang penghuni sebelumnya juga itu kalau udah ditutup. Ditutup, namanya. iya. Ada Cuman konfirmasinya. iya, mungkin tapi kan Sumi ini mikirnya ya udah lah, chill aja gitu, chill Oh, aja oke. gitu kan. Santai aja nih. Kan ada masih ada ruangan lain. Ya intinya anggaplah udah nanya gitu ya, cuma kata penghuni sebelumnya ya udah ikutin aja. Oke, jadi ini tuh kita baca dari artikel apa, Cong? Dari suarajogja.id. Suara.id. Jadi kalau emang mungkin dari artikel itu beda-beda ya kita juga kurang tahu ya Iya, penjelasan aslinya itu gimana. Cuma kita angkat dari artikel ini. Iya, dari si yang Jogja banget, karena kan emang itu kan letaknya di Jogja ya. Iya. Di kota gede Jogja, dan yang emang itu dibangun 1860, dan mungkin 1935 tuh mungkin Sumini tuh ngerenov nggak sih? Terus dibangun, maksudnya kayak direnovasi, dirombak. Terus akhirnya Bisa ditempatin sama jadi. Sumini gitu. Bisa jadi karena kan rumah pemberian dari orang tuanya si Sumini ya. Berarti Sumini itu dapat dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Nah, pokoknya itu, dan akhirnya si Sumini sama suaminya tuh tinggal di sana. Di situ. Dan tahun 1900 lu perkara nih, bikin gue nyari lu. Tuh, dia tuh tinggal di situ 1935. Oke. Nah, Konon katanya, pada 1935 silam, seorang perempuan bersama Sumini dan suaminya tinggal di rumah berpagar hijau kuning itu. Dan dalam suatu hari ada 3 perampok yang datang ke rumahnya si Sumini, karena di situ tuh suami Sumini lagi keluar kota berarti lagi. Sumini sama satu orang ini nih. Satu orang itu siapa?
Apa itu katanya? Satu orang itu suaminya Alu. Oh, dia berdua doang. Nah, suaminya kerja Keluar keluar kota. kota lah, dia sendiri nih, suami belum pulang. Nah, ada orang nih, 3 orang set. 3 orang. Ini 3 Datang. orang nih. 3 orang. 3 datang. 3 kan? Kita gimmick nih pura-pura. Gimmick. Datang. Sumini, nih laki lu kecelakaan. Oh, dia bilang gitu. Iya, bilangnya Sumi kecelakaan. Sumi kan langsung makanya biar bukain pintu gitu loh Sumininya. Oh. Karena mungkin orang-orang lu bilang gitu tuh. ya kayak gue Sumini, suami lu kecelakaan gitu. Kan kenapa gitu. Terus Udah tuh ternyata Sumini tuh rumahnya buat sengaja digituin biar bisa dirampok. oh biar bisa masuk tuh. Biar bisa tuh. masuk dan Sumini setelah dirampok habis itu diperkosa, dicekek sampai meninggal. Sampai Sumini meninggal. Jadi habis diperkosa, habis ngerampok nih, diperkosa, dicekek. Cekik dulu dong baru perkosa, masa perkosa baru cekik? Diperkosa dulu. Oh, kita nggak tahu ya, Ya Malik tuh pokoknya ya, intinya intinya dia gitu cekik. lah. Malik itu ngelakuin itu karena emang sendirinya buat ngebunuh atau disuruh Sumini, yang tahu kan. Kok disuruh Sumini? Masa bunuh? Jadi kan ada misalnya orang kalau diperkosa tuh udah mending bunuh gue aja, bunuh gue aja kayak iya. gitu. Kan kita nggak tahu. Kita nggak Iya. tahu. Betul. Akhirnya cekek lah, dicekek, meninggal. Yang dipocongin tuh terus. Pertanyaannya kenapa dia jadi pocong? Nah itu. Kenapa jadi rumah pocong? Ya karena orang-orang sekitar tersebut percaya kalau pocong itu adalah Si pocong Sumini itu. Oh. Gitu. Tapi Emang udah ada Sumini? klarifikasinya belum kayak pocong yang ngomong iya saya adalah Sumini. Kayak kamu Sumini ya? Iya gitu. Kayaknya kita harus ke sana. Harus sana di Jogja kan. Si- Jogja. Nah, mungkin CHTT Ghost to Jogja ya. Kita harus langsung cek ke lokasi. Betul. Kita mediasi Mungkin dengan kita bisa dengan bertanya ke pocong pocong tersebut ya, Iya. apakah itu Sumini atau bukan, atau yang ngaku-ngaku. Bisa Atau ngomong jadi. Sumini atau mau manggil Tapi Sumini. emang udah pasti ngaku-ngaku. Tapi nggak mau ngaku sih, maksudnya at least Jin kan. seenggaknya dia Sumini bukan. Oh ya udah. Seenggaknya kita mau make sure aja. Make sure gitu. kayak Sumini bukan nih bang gitu. Iya, Oh ya even udah. dia bohong ya Sumini ya udah gitu. Yang penting dia udah mengakui. Tapi emang kata warga sana pun rumahnya Sumini itu emang angker. Jadi nggak cuma ada pocong Ya. Sumini, ada ular berkepala. Sumini. Sumi apa Sumi? Di rumah Namanya itu pocong Sumini siapa? Berarti dari semenjak Sumi ini meninggal, rumah itu jadi kosong. Iya jadi kosong dan Sampai sekarang nih? Sampai sekarang kosong dan akhirnya sekarang di Yogyakarta itu jadi tempat wisata. Jadi cagar budaya. Hampir sama kayak Lawang Sewu lah, Oh, iya, jadi iya. tempat cagar budaya. Banyak Karena nggak sih itu- tempat-tempat kayak gitu? Karena itu mungkin peninggalan Belanda juga kan. Iya, Iya, Hmm. bisa. Terus juga kayak di kota tua juga kan, maksudnya angker gitu tapi jadi cagar budaya. Iya. Hmm. Oh. Dan di rumahnya si Sumi nih itu tuh emang ada kuburan. Tapi bukan kuburan Sumi nih, kuburan dari zaman Belanda. Siapa? Dipanggilnya sih si Embo. Ya, kita nggak tahu Oh nama. itu cewek. Cewek, mas nenek-nenek. Makanya dipanggilnya si Embo dan katanya Oh kakek-kakek. siapa? Go Kakek-kakek si Mbo, kakek-kakek si Simba. Mana bos? Kakek ya. si Mbah. Sikat. Mbah. Oh Mbak Simba, oh ya Simbo sama Simba. Nah kata warga sana pun tiap jam 10 Sumini tuh selalu nampakin dirinya berdiri di atas teras tiap jam 10 malam. Di saat hari mulai gelap, udah pasti gelap sih, jam 10 pagi. 10 pagi kan nyaru. Nyaru dong, putih Terang. soalnya. Berarti tukang bubur kan PT juga gitu. Iya betul. Nah gitu. Itu yang ceritanya. dipercaya orang sekitar. Orang sekitar kayak gitu. Menurut Alu gimana masalah jadi itu sebenarnya itu Sumini atau hantu yang sebelumnya di situ? Kalau menurut gue sih itu karena mungkin emang warga sekitar mempercayai cerita itu ya. Oh. Jadi pasti kan jin-jin di sana juga Menyerupai. kayak narik energinya nggak sih? Kayak pengen eksis juga. Iya, jadi kayak bisa ditakutin mungkin, terus juga bisa orang bisa jadi tahu gitu kan. Menurut gue sih kayak gitu, bukan yang emang apalagi itu ngeganggu nggak tapi si Sumini? Katanya sih enggak. Enggak. Katanya Sumini bakal ngeganggu kalau emang ada orang yang niatan jahat Gitu aja. ke sana. Oh kalau nggak ngeganggu mungkin bisa benar juga. Sumi. Itu Sumi beneran Sumi. Beneran Sumi. Maksudnya kayak jin emang jinnya si Sumi yang baik gitu, bukan yang iseng atau gimana. Soalnya kalau emang ya itu kalau emang dia nggak usil atau iseng, terus juga dia mungkin nampakin dirinya kalau emang ada yang orang berniat nggak baik, ya bisa aja kan? Berarti kan nggak jahat. Berarti dia baik. Tapi Baik gitu. mungkin dia nampakin kali ya, nampakin. Tapi kenapa dia tahu itu Sumini? Sedangkan pocong kan mukanya hitam. Dia ngomong Sumini gitu.
wih Sumi nih gitu. Mungkin ya itu Warga atas sekitar nggak sih? kepercayaan warga Iya, sekitar aja. kepercayaan. Mungkin Kayak misalnya di ada situ. rumah angker nih di daerah sini, lu tuh taunya misalnya bapak A nih yang meninggal, terus adalah pocong, pasti kan lu mikirnya Iya, oh, udah gitu di rumah bapak itu A. lagi, iya pasti Terus lu dia bilangnya mikir, ini oh, ini pocong bapak A nih. Gitu. Mungkin kalau dia munculnya di Monas, kita nggak mungkin jadi pocong Sumi dong. Nggak mungkin. Pocong jadinya Monas. Pocong Monas. Karena jauh kan. Jauh. Dari rumah Sumi ke Monas gitu. Tapi ngomong-ngomong Monas, kalian pernah masuk ke dalam? Pernah lah. Gue nggak pernah. Lu nggak pernah ya? Enggak. Lu pernah? Pernah gue itu sekali. Baru Masih sekali SD? tuh. Enggak, sama teman pas Oh, SD. kalau saya SD. Itu menurut gue ya, itu lumayan serem sih. Karena kan dibangunnya juga udah lama kan. Monas tuh dalamnya kayak hall gitu kan, terus di Iya, tembok-temboknya kayak ada hall. ini Foto-foto. gitu kan. Itu sih nggak ada katanya ada foto-foto ya. Ada cerita-cerita ada- gitu kan, Iya, iya. ada teks UUD yang asli juga di situ. Dan Nah, itu- seremnya tuh kenapa? Bisa itu kenapa? hawanya tuh kayak Dingin. di apa? Terima kasih. Lu kalau ke Kotu juga lu kayak ngerasain gak sih ada Pernah. sesuatu yang wah ini tua banget nih bangunan gitu, dan itu tuh vibes-nya tuh di situ beda. Dan Karena menurut gue itu tua. sih karena dari si umur bangunan itu udah tua. Menurut gue pun tempat-tempat tua tuh emang ada vibes tersendirinya gitu. Iya. Ya karena itu mungkin tempat yang udah tua jadi banyak makhluk yang secara nggak langsung tuh di situ Datang. gitu. Iya, betul. Ya Iya. balik lagi, tapi kalau emang walaupun tua mau ribuan tahun, kalau sudah emang ditempatin dari awal dibangun sampai sekarang ditempatin nggak serem nggak sih? Tetap serem sih. Iya. Rumah Kalau tua tuh menurut serem gua sih. tetap serem. Iya, rumah tua tuh pasti tetap serem. Karena dari ceritanya tuh Iya, historinya kan dari kita nggak ada yang itu tahu, cuy. banyak. Iya Apalagi sih. kayak tapi- misalnya dari tahun 1800 gitu kan. Udah anjir Iya, udah udah berapa 220 ratus tahun udah fix banget. Kayak Apa aja tuh pasti udah terjadi, iya, anjir. apa aja tuh pasti terjadi di situ. Pokoknya kalau kalian kayak ke rumah-rumah kayak sekitar Menteng apa Pondok Indah kan ada Iya, beberapa itu. rumah Iya, yang yang gede emang tapi tua banget. masih gaya bangunannya gaya Iya. tua kan. Itu emang kita pasti berasakan kayak vibes-nya. Iya, dari ngeliat aja udah Ngeliatnya pasti udah- beda. Ini serem nih padahal tuh rumah ada orangnya dan lampu Iya. nyala gitu. Makanya kalian kalau punya rumah tua, dia renovasi cepet-cepet biar nggak kelihatan angker. Kalian tahu nggak sih cerita rumah Pondok Indah tuh dulu? Tahu-tahu. Tapi Tapi kan- gua nggak belum pernah lihat lo maksudnya. Kan emang udah dirobohin. Iya, Sekarang enggak maksudnya dirapain? pas pada saat masih berdiri gitu bangunannya. Kadang-kadang nggak pernah lihat Pondok Indah. Iya sih kan. Kan Dulu tinggal di Sleepy. kota di kota Iya, Mampu. Sleepy. Pondok Indah tuh gue. Dulu sampai dulu kan rumah Pondok Indah saking viralnya, maksudnya saking ramenya ya, sampai ada filmnya kan. Iya, iya. Dan ya itu pun gue nggak tahu ya cerita aslinya itu gimana, cuma yang gue percaya sih kayak ada keluarga dirampok kan. Yang dibunuh sekeluarga Yang gitu. dibunuh sekeluarga. Oh, berarti hampir sama kayak rumah di Pulau Gadung ya? Yang belum lama itu Pulau loh, yang Mas. yang disekap, iya yang disekap Iya. di Pulau Mas, kamar ya, mandi. Pulau Gadung. Pulau Mas. Mungkin nempatin, kalau nggak salah nempatin ini deh, katanya sih nggak tahu sih, tapi bener apa nggak? Katanya nempatin emang orang yang berani banget sama itu kan emang rumah katanya dijual emang jual murah kan, karena kan mungkin jarang banget orang yang mau. Itu berapa? Semurah-murahnya nggak mungkin 50 juta sih. Indonesia bulus anjir. Kudus. Kalau lu tahu. Kita masuk lu. Wah, suruh. Gue kayak ada yang jual rumah mending Kenapa gua- dah kayak gitu? mending gue jual tanahnya aja anjir. Kalau gue sih rumah angker, ada rumah saudara, rumah mama gue pernah sih. Saudara lu banyak banget. Yang di Perum, rumahnya Adede. Lupa lagi. Di buku itu juga rumah tua gitu, serem. Jadi emang banyak ornamen tua gitu kan di rumah Oh. itu. Kayak ada kuda lumpingnya lah dipajang di tembok Iya, gitu. Itu bete banget sumpah. Ya, mas kedua lu maksudnya kalau tiba-tiba getar gitu. Iya makanya bayangin nih kayak ke tangga kan mau naik, dan di sepanjang tangganya itu ada kuda lumping lah, ada topeng-topeng Bali gitu. Oh, ya, itu kalau Itu serem banget. Gua nggak akan mau Dan menginjakkan tiap gua. malam tuh emang jadi kan 2 lantai gitu rumahnya, di atas tuh emang ada 2 gudang gitu. Tiap malam tuh masih kayak ada orang lari gitu loh di atas. Itu real, bahkan Frisly, nyokap gue itu pernah kedenger. Itu makanya itu serem, itu rumah tua banget. Itu sih kalau rumah tua yang pernah gue alamin. Kalau dari lu Cong, pernah nggak ada rumah tua yang lu tahu gitu, dan lu ngerasain angkernya? Ada, karena dulu rumah gue itu belakangnya sawah semua kan, masih belum jadi komplek. Jadi kayak ada di tengah-tengah sawah tuh rumah yang gue nggak tahu itu kosong dari kapan, karena dari gue kecil sampai sekarang tuh itu udah rumah kosong, tapi sekarang udah dihancurin. Dan dulu tuh anak-anak kecil tuh sering banget kayak ngeliat kuntilanak apa kepala doang di situ. Terus
waktu itu sempat ada ya kan kalau ada di kampung tuh bilangnya ada kolong wewe ya. Jadi waktu itu sempat ada maghrib anak kecil hilang dan ditemuinnya tuh di sana di rumah itu. Sedangkan akses ke tengah-tengah rumah itu tuh susah banget. Gitu ya. Sawah. Pinggirannya sawah. Oh itu tuh terus- rumah itu di tengah sawah gitu. Iya, terus ada kayak got-got yang gede-gede gitu dan nggak mungkin anak kecil ke sana, tapi tidak ada di sana. Jadi karena serem banget, sering baik anak kecil. 2 kalian deh kayaknya 2 kali atau 3 kali anak kecil di sana. Sampai akhirnya rumah itu dirubuhin. Gitu aja sih kalau di gue kan, tapi emang sering banget emang ada aktivitas kayak kuntilanak apa kepala doang. Dan hantu yang pertama kali gue lihat tuh di rumah itu kepala doang tapi keribu. Gue nggak tahu gue baru tahu ya ada hantu keribu ya, gue nggak tahu ya karena gue masih Keribu kecil. Enggak anjir, keribunya tuh bener-bener hantu, maksudnya keribu kayak kolong gede. Iya. Oh, itu. Kebayang sih gua. Oh iya. Terus tapi putih semua, terus melet terus tapi kepala apa bener-bener kepala Kepala doang. doang gitu ya? Kepalanya ngambang gitu, Cong. Ngambang, jadi gini ada jendela yang udah agak hancur. Terus dia tuh kepalanya keluar jendela terus gitu. Iya anjir, itu Gua trauma sih kalau ngeliat gini. Gitu-gitu. Gua hidup gua. Dan gue mikir gue doang yang lihat. Akhirnya gue ajak, dulu gue masih kayak SD deh kayaknya. Gue lihat itu lihat deh ada nggak sih. Terus akhirnya pada ngeliat kayak itu apa pada gitu. Ngeliat semua. Pada ngeliat semua. Saat itu mah udah kacau anjir kalau dia bisa ngerti. Ikut tuh gue merinding jadinya. Tapi sumpah gue baru kali itu ngeliat tahu ada setan keribo loh. Bener-bener lu tau gak sih, makanya gue tuh sampai sekarang takut badut gara-gara itu. Badut tau kan badut yang keribo warna-warni. Itu gara-gara itu gue takut badut. Soalnya bener-bener kayak rambut badut tapi hitam, muka putih, lidahnya merah terus gini-gini di jendela di sih itu creepy banget anjir. dan itu rumahnya tuh masih udah banyak banget sih pohon-pohon yang di tembok yang Iya, rubuh. iya. Oh ya. Ini udah baik gituan, jadi gue takut gara-gara itu. Nah anak-anak tuh di rumah gue kayak udah gak boleh main ke sawah lagi dan baik yang kesurupan gitu, terus minta, jadi di beberapa tetangga gitu ada yang kesurupan tapi minta dianterin tuh ke sana rumah itu gitu. Oh, setannya minta dianterin. Kalau mau keluar katanya kalau mau ini anterin dia ke sana gitu. Makanya sekarang tuh rumah udah dihancurin, udah jadi kompleks sekarang. Gitu kalau di rumah aku. Tapi di daerah lu ada nggak sih Cung kayak mitos warga-warga situ tuh kayak oh jangan di situ itu tempat jin buang anak gitu, ada nggak? Ada. Itu di sawah-sawah itu. Oh, di sawah itu. Dibilangnya tempat jin buang anak lah, tempat kolong wewe gombel, terus tempat buangnya setan. Makanya tuh di rumah gue tuh maghrib tuh gak ada yang boleh deketin sawah. Terus deketinnya apa? Deketinnya musola, Mas. Betul. Tempat ibadah. Karena mau maghrib. Maghrib, deketin tempat ibadah. Tapi gue ngeliat itu pun emang di sawah. Maksudnya di musola. Jadi musola di dekat rumah gue tuh langsung sawah gitu. Nah kita pada ngintipin tuh di sawah, maksudnya di sawah gitu loh ngintipinnya. Dari rumah lu? Di sawah dari musola. Oh dari musola. Ya kan musola kan gue tau kan anak kecil suka naik pagar, iya. terus kayak di sini tuh lihat gitu. Terus semenjak itu akhirnya musola itu jadi ada ditutup kandang kayak kandang kambing panjang karena serem gitu. Oh. Iseng deh sawah gue. Kalau di tempat gue juga ada kayak gitu, cuman bilangnya bukan sawah tapi jadi gue nggak tahu sih story bangunan sebelumnya gimana. Pokoknya itu tempat tuh kayak puing-puing doang gitu loh, tapi lumayan gede gitu, mungkin bekas rumah sudah hancurin. Ya kan, nah di pojokannya jadi tuh dia kayak panjang gitu ke belakang dan di pojok-pojokannya itu ada pohon pisang itu banyak emang. Nah dulu tuh gue pas kayak masih SMP gitu kan masih bandel kan, terus suka nongkrong di situ sama anak-anak daerah situ lah. Nah suatu ketika itu gue mau sholat Jumat tuh posisinya siang. Itu gue benar, baterainya habis. Jadi itu ceritanya waktu itu gue pas mau Jumatan tuh, itu gue di situ cuma berapa orang, 2 orang apa. Ada di situ lagi ngerokok tuh. Waktu itu belum ngerokok kan, maksudnya emang gue bandel lah gitu di situ. Nah itu gue iseng kan sambil menunggu Jumatan lah gue di situ. Karena tuh posisinya tuh kayak cuma berapa langkah gitu doang dari masjid. Gue di situ ngejar-ngejar capung tuh. Ngejar capung Apa ada kayak bocil gitu? Iya, pakai orang yang iseng ngejar capung, pengen nangkep gitu kan, tet gitu. Ke pojok-pojok. Nah terus tuh gue berasa di situ tuh kayak ada yang ini kaki gue lo kayak ditepak gitu kaki gue. Gue jatuhnya kan orang misalnya kalau kepleset gitu ke depan gitu ya, karena posisi turunan gue tuh depan gue kayak turunan gitu. Dan gue nggak lihat, maksudnya udah nggak kalau itu tuh dari pojok banget. Tapi tuh gue jatuh kayak nyamping begini gitu loh, jadi kayak ditepak dari samping gitu. Terus nangkep, tepak gitu tuh gue jatuh terus kaki gue ketancap kaca. Terus
siang-siang. Gede anjir. Berasa anjir ditepak gitu, wah langsung dari situ. Pas abis ditepak gitu gue langsung gitu belum merasa tuh kaki ketancep beling gitu kaca gitu, tancep. Gue bengong dulu, pas lihat kesini, baru tuh udah ada kaca nancep. Kayaknya entah kaca akuarium apa gimana gitu. Itu tajam. Dalam nggak? Dalam 5 meter ada. 5 juta kilometer. Lu stopnya. Oke. Dalamnya semana segini nih? Lumayan lah, udah masuk Jahit dong. 3 sentian. 3 Waktu itu enggak dijahit. Coba. Dikasih Pijak. dikasih daun gitu loh sama Daun sama cubung. nenek gua. Nggak tahu deh daun cubung, nenek gua mabok dong. Pokoknya daun yang pokoknya sama nenek gua tuh daun itu dikunyah gitu sama nenek gua, terus dikasih. Oh, itu mah Iya. sirih. Bukan sirih. Daun itu tuh kecil-kecil daunnya ada. Puts Suruh. si ada nemu ya. Pokoknya dikunyah Terus dimasukin ke dalam mukanya. ditempelin di sini ya dimasukin. Setelah kejadian itu Langsung nggak mau sholat Jumat lagi tuh? Enggak. Oh, enggak dong. Apa kan diomelin tuh nggak boleh main situ lagi. Jadi setiap kalau mau keluar ditanyain lu mau kemana nih? Enggak ke situ. Karena nggak dibolehin lagi main di daerah situ. Oh, berarti kalau sholat Jumat lu nggak boleh di sana. Kenapa sih kalau Setiap hari Setiap- bahkan karena tuh kayak emang bener-bener tempat yang di situ tuh ya sepotongan lu tuh kalau orang ada kayak makan narkoba terus kayak ya berzina lah gitu di situ. Karena tempatnya kalau malam tuh gelap banget gitu. Oh, berarti nanti setelah syuting Evan bisa kasih tahu kita tempatnya ya di mana. Buat apa? Lu mau berzina di sini? Gila. Oh, Oke guys, itu Sekian aja. konten jahat tete kali ini. Thank you buat yang udah ngasih tahu tentang rumah Rumah Sumini. Sumini. itu. So, sampai bertemu di jahat tete selanjutnya. Jangan lupa di like, Komen. Subscribe. dan share. See you in the next episode. Bye. Bye.